dia yang gemblok, otomatis kan kepala posisi dia ada di atas juga kan, pantatnya ada di bawah. Nah pas kita dorong begitu, Tidak semua setan itu ya kayak manusia, kepala di atas kaki di bawah. Ada juga yang kebalik. Ayo kita santai sejenak, channel Ruang Koprok, sambil ngopi sambil ngerokok, channel Ruang Koprok. Kita dengarkan kisah seseorang, ambil baiknya, buang buruknya. Ayo kita santai sejenak di channel Ruang Koprok, sambil ngopi sambil ngerokok, channel Ruang Koprok. Vagina cewek, ya. tahu kan bentuknya? Mas Trio Tahu. kan udah nikah nih. Nah, itu dengan mulutnya iblis itu apa namanya gini. Kalau maaf, vagina kan begini. Ya. Nah, mulut iblis tuh begitu. Oh enggak ke samping kayak kita Enggak. gini, dia berarti ke atas. Nah, berbedanya begitu. Nah, kalau ada orang-orang konten-konten misteri menggambarkan kok mukanya begitu. Nah, karena satu sebenarnya seperti itu, Mas. Jadi begini. Ya. Nah, lalu ada kok yang begitu kan dia bisa menyerupai, Mas. Oh iya. Iya. Ikutin. Iya, iya. Jadi ketika kita ketemu jin, setan, itu belum tentu benar wujudnya. Oh belum tentu dia tuh. Belum tentu dia, kan pandai menyerupai, Mas. Kalau Bisa menyerupai kita atau bisa. Edward. Nah, yang lebih ngeri lagi istri kita di rumah. Mm-mm. Tok tok tok. Entah assalamualaikum, entah enggak kan ya. Iya, benar. Dia laki gua. Nah, sering kejadian tiduran lah sama. Jin. Makanya itu pesen buat yang sering di rumah, salah satu seorang istri itu jangan polos-polos amat. Iya benar. Setidaknya dia ketika suami berangkat dan pulang kerja, Oh, dia punya bacaan. apa tuh Gus bacaan? Ya minimal dia menyebut Allah aja lah. Allah. Ya Allah, saya minta perlindungan dari Engkau. Kalau enggak, bahasa agama ngajar a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertama kan kita berlindung dulu sama Allah dari setan yang terkutuk. Yang kedua, kita minta dikasihi dan disayangi sama Allah biar dijaga. Wah, kalau baca Al-Fatihah, baca Yasin, baca Ratib, baca Quran, itu bagus banget, Mas Rio. Segitu aja bagus, yang pendek. Maksudnya apa? Jangan sampai dikotori oleh setan iblis. Dan saya pernah dengar ceramahnya Gus Edward nih, yang mengenai dimanapun kita tempat, apalagi bagi kaum hawa nih ya, ketika kita mau buka baju atau pipis di toilet, itu selalu ada bacaannya yang Bismillahirrahmanirrahim, la ilahu. Oh, la ilaha illahu. Ya. Nah, itu benar Mas Trio. Biar apa tuh Gus? Biar gini, iblis itu, jin itu, kalau kita di kamar mandi masih ngeliat. Masih ngeliat. Nah, jadi walaupun ada pintu kita tutup. Walaupun kita tutup kan dia kan gampang. Emang Iya. tempatnya, Mas. Emang tempatnya. Nah, biar kita nggak kelihatan dia, contoh nggak usah kamar mandi lah, Mas. Kamar lah. Udah tahu tempat dia itu mah. Nah, di kamar kita kan ganti kamar baju kan tidur. pasti ganti tanah nih. Iya. Daleman lah. Pasti kan buka yang udah dipakai. Iya benar. Nah, ataupun kita habis mandi, andukan kita memakai kan, pasti kita buka. Jarang sekali orang masih pakai anduk masukin, jarang. Iya benar. Karena bahasa dia, gue di kamar gua, Iya benar. pas gua bilang aja lah. Nah, itu bacaannya. Biar apa setan iblis nggak ngeliat. Itu bagi penonton, ini ada arahan dari Gus Edward juga, suatu yang baik untuk kita ikutin dimanapun tempat. Coba baca amalan itu, karena dimanapun tempat ada makhluk yang selalu mengintai kita, Ada makhluk selalu lain. menikmati tubuh kita. Mungkin aja ketika kita ngobrol di sini ada yang di tengah, ada yang di pinggir, kan kita nggak tahu. Iya. Untungnya aja kita nggak ngeliat dia. Coba kalau ngeliat, Lari. lah itu siapa? Mas Trio dikasih tahu, Mas Trio udah hafal tuh. Apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. La ilahu. La ilaha illa illahu. Iya benar. Cocok Jadi, ya? Mas Trio udah cakep. Pakai peci sini. Ya.
Jadi itu dibaca sebelum membuka, Mas. Sebelum membuka. Contoh kita habis mandi nandukan ya. Kan kita mau ganti baju tuh. Dibaca. Nah, habis kita udah pakai baju, ngaca tuh ya. Ngaca. Ada bacaannya. Ada bacaannya Ada ngaca. bacaannya. Apa tuh, guys? Yang Islamik aja ya, salawatnya. Tadi istighfar, syahadat, sholawat. Biar apa? Satu, takutnya ketika kita habis ngaca, muka kita nggak enak, Mas. Kita keluar rumah nih, ketemu orang. Kesel banget gue ngeliat muka dia. Oh iya. Padahal kita tuh ya biasa aja, Mas. Iya. Mungkin kita ada masalah terlalu nunjukin. Jadi karena kita ada bacaan, kita berlindung sama Allah. Ketika kita keluar, walaupun kita ada masalah, tetap dilihat orang enak aja. Tapi amalan yang buat ngaca itu udah saya lakuin, Gus. Tapi bukan orang lain yang nggak enak ngeliat muka saya. Saya sendiri malah ngeliat kaca, bisa kaget gitu ngeliat kaca. Kerukyah kayaknya. Kerukyah baru sadar kita. Jadi baca aja. Bagus banget manfaatnya. Memperbanyak istighfar, memperbanyak syahadat, memperbanyak sholawat. Istighfar manfaatnya salah satu kita mohon ampun sama Allah. Yang kedua, baca syahadat, menguatkan, menebalkan iman Islam kita. Baca sholawat, berharap betul dari hidup sampai yaumil akhir nanti hari kiamat kita ketemu dan dapat syafaat Nabi Muhammad. Kan gini Mas Trio. Mas Trio, saya tanya nih. Saya jawab sekarang. Saya katakan sholatnya rajin, sedekahnya rajin, berbakti sama orang tua, hablum minan nas cakep banget. Tapi di dunia, oke, nggak usah di dunia lah, di akhirat nggak ketemu Nabi Muhammad, kira-kira sedih nggak? Ya kan tujuan kita melakukan itu semua biar ketemu sama beliau. Itu kalau gini loh bahasanya, ada fans, ada kita, saya suka banget sama dia tuh, yang nggak di dunia nih. Tapi alam semesta aja, selain manusia atau selain kita, itu rindu sama Nabi Muhammad. Pengen ketemu Nabi, pengen melihat kekasihnya Allah. Kenapa dirindukan? Karena Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah. Nah, kita berharap betul kan dari hidup nih. Ya, jangan dikatakan, oh kita rajin banget sholatnya, ataupun males. Nggak usah itu dulu. Seburuk-buruknya manusia pasti pengen selamat. Yang kedua, nah mau selamat, deketin Nabi Muhammad ataupun kita rajinin baca sholawat. Biar nanti minimal banget di dunia. Saya ada pernah dikisahkan sama guru saya. Apa tuh, Gus? Gini Mas, ada seorang pemabuk. Pemabuk ya, dalam kisah ini yang saya dengarkan pemabuk dia, bukan penikmat wanita, bukan pembunuh ya. Dia pemabuk. Tapi ketika dia bulan Maulid, dia selalu nyiapin uang ngadain maulid. Padahal sholatnya ya enggak. Dalam kisah ini enggak. Malas dah gitu ya. Terus yang kedua, sedekahnya boro-boro Mas. Jadi dia setiap bulan maulid dia bikin acara segede-gedenya. Dia ngumpulin bikin acara. Sehingga cerita ketika ini si fulan meninggal, ada ulama di situ yang baik orangnya, yang soleh orangnya. Dia tidur, dia ketemu Nabi Muhammad, mimpi. Yang seorang ulama itu. Seorang ulamanya. Itu sih bukan wah hebat nih saya ketemu Nabi, bukan masalah itunya Mas. Masalahnya gimana tuh? Masalahnya di sini ketika ulama itu ketemu Nabi Muhammad, di samping Nabi Muhammad mau tahu nggak siapa? Siapa? Orang tersebut lagi dipegang, dituntun Nabi Muhammad, saya merinding. Nanti bisa begitu. Karena apa? Kata Nabi apa? Dia sangat cinta denganku. Mungkin sebagai manusia kita punya amal, kita punya ibadah Mas. Akan tetapi kan bukan jaminan kita dapat keselamatan. Contoh, Mas Rio punya bos, manajer ya di kantor. Lah kalau kita mau mau aman kerjanya, mau bagus kerjanya, senengin bos. Contoh, Mas Rio, tolong ambil bangku di depan. Siapa? Tolong ini rapikan. Siapa? Kata bos apa? Ini orang oke. Nah, begitupun kisah tadi. Ditanya sama sang ulama ini, ya Rasulullah, itu kan si Fulan bin Fulan. Yang kerjaannya begini. Yang kerjaannya begini, saya tahu semasa hidupnya. Kata Nabi, ini dia orang yang sangat cinta denganku. Dia sering bahkan berjuang banget untuk ngadain maulid. Ngumpulin orang Mas. Ngumpulin orang, kan bahasa di Islam 40 orang berkumpul dan berdoa
mengaminkan saja, maka sama saja doanya satu wali. Satu wali. Satu wali, 40 orang mas. Iya. Makanya salah satu syaratnya sholat Jumat 40 orang. 40 orang. Baru sah. Baru sah. Kalau kurang dari 40, nggak sah mas. Nggak sah. Cuma 6 orang sholat Jumat. Iya. Ya mendingan zuhur aja dah. Bener. Nah, kalau ada orang 40, contoh Mas Rio ngadain di rumahnya, entahlah apalah judulnya, ada 40 Mas Rio itu. Hakul yakin Allah ngijabah. Tapi kan gini Gus, Hmm. itu kan sebuah cerita yang manusianya itu tidak mengetahui tentang cerita ini, Iya. karena beliau sendiri yang menjadi ceritanya. Iya. Nah, dengan adanya kita bercerita begini, jangan dijadikan patokan. Gue mau gak usah sholat, Iya tuh bisa. gue mau gak usah yang lain-lain, gue mau ngadain maulid aja. Mentang-mentang punya duit gitu Ya, kan. Beda lagi kalau orang punya duit kan berarti enteng. Mm-mm. Tanpa ada rasanya pengorbanan, itu kayaknya nggak sah Gus ya. Iya Jadi, dong. Iya dong, Iya karena dong. nggak ada yang dikorbanin. Karena sesuatu yang kita cintain pasti harus kita perkorbankan. Betul. Iya dong, Nabi seneng banget apa yang diperintahin Nabi dijalankan. dijalankan Contoh. pasti. Ibadah lu, gua kan ibadah. Gue disuruh Allah, gue dapat perintah dari Allah, sholat nih, Isra Mi'raj tuh, kan dapat sholat tuh, bukan oleh-oleh mas. Kalau oleh-oleh bisa kita bawa, bisa enggak? Iya benar. Ada sebagian ustadz bilang, oh Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj dapat oleh-oleh. Enggak, saya enggak setuju. Namanya oleh-oleh, habis saya bawa, enggak mungkin sampai rumah. Bisa sampai rumah, bisa enggak. Namanya oleh-oleh. Iya. Tapi namanya perintah. Saya dapat perintah dari Allah untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Kan begitu mas ya? Iya. Nah, sholat deh, baca selawat deh, sedekah deh. Nggak usah ngomongin banyak, sedikit tapi continue. Woi. Contoh, sehari gua mau nyebut Allah deh, ya Allah, udah gitu aja. Besok nyebut lagi, ya Allah. Kata Allah, ini orang apa ya manggil gua mulu? Ada apa dirimu? Dia liatin sama Allah, oh dia butuh sesuatu. Dia pengen sesuatu, Allah kasih jalannya. Kan gitu. Iya benar. Tapi kalau nggak pernah nyebut kata Allah, ya sombong. Nah, untuk orang saudara saya yang menonton, banyakin doa sama Allah. Karena kalau orang nggak berdoa sama Allah, sama aja orang sombong. Oh iya dong. Yang nyiptain kita siapa Gus? Allah, Yang nyiptain bumi siapa Gus? Allah, Yang nyiptain alam semesta siapa Gus? Allah. Terus apa yang mau disombongin? Ya, nggak ada mas. Kata Allah apa? Siapa orang yang sombong, silakan keluar dari bumiku dan jalan jangan di bumiku. Di mana mas? Di Mars tetap punya Allah mas. Iya. Atau di Jupiter tetap punya Allah. Nah, kita mau jalan di mana? Iya. Ya kan? Iya. Nah, makanya daripada itu saya lah pribadi, ayo. Pertama itu ajak orang baik-baik karena agama Islam mengajarkan merangkul bukan memukul. Oh iya benar. Mengajak bukan mengejek. Ada teman kita mabok mulu. Mabok mulu lu neraka. Iya benar. Boro-boro dia ngerti ngambil golok ini cacak nih. Potong ya langsung ya. Nah, Tapi Gus, ngomongin sombong, Gus Edward juga sombong. Mas. Kemarin contohnya, Apa tuh? kemarin saya panggil pas lagi di atas panggung, kagak nengok pisan. Nggak pikiran. Tentang lagi megang mic. Iya. Nggak pikiran. Lah emang apa? Orang mau manggilnya pakai mic juga, Mas. Biar rame. Iya benar ya. Gus Edward, kan orang nyetin sampean tuh. Lah kan saya nggak dikasih mic itu sama panitia. Lah Gus kan kemarin lagi ceramah. Timang dipanggil doang kagak mau nengok, sombong banget. Apalagi begini, Mas. Contoh, saya lagi di kamar mandi, dipanggil boleh, tapi Iya. belum tentu saya lihat, Mas. Lah kalau dilihat tuh bahaya. Gua keluar gitu. Apalagi nggak pakai anduk ya kan. Emang zaman dulu apa namanya kamar mandi di luar. Iya benar. Gus Edward, Ngelongok gitu. Iya. Gitu. jangan juga. Nah, ada nasihat lagi. Kalau kita memperbanyak sholawat, insya Allah dapat syafaat Nabi. Nah, kalau kita baca sholawat doang, Mas, belum tentu sholat. Dan orang yang belum tentu sholat, itu dia baca sholawat aja nih, belum tentu sholat. Karena apa? Tiap hari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya enggak? Ya. Tapi enggak sholat, cuma Mas. Nah, yang kedua, orang sholat tidak baca sholawat enggak sah. Karena setiap Ada rukunnya. Iya. Jadi rukun sholat itu membaca sholawat. Minimal sholawat Nabi Muhammad, maksimal sholawat ada namanya ditambahin sholawat Nabi Ibrahim. Itu kama sholaita ala sayyidina Ibrahim, gitu kan? Nah itu, nah makanya
dimanapun kita berada, banyak nih teman-teman saya ngaji di mana-mana nih, sholawatan. Ya, ayolah sholat lah. Iya, ayo. Saya sih nggak nyuruh sholat 5 waktu, ya nggak nyuruh begitu, maksud saya mengingat ayolah sholat. Kata Allah, ini kebutuhan di pemakaman, inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Sesungguhnya nanti di yaumil qiyamah, di hari kiamat, yang pertama ditanyakan adalah sholat. Jadi kalau sholatnya baik, semuanya baik, Mas. Insya Allah. Insya Allah. Karena pertama ini ditanyakan adalah sholat. Rukun iman itu ada berapa sih? Rukun iman ada 6. Ada 6. Rukun Islam 5. 5. Yang pertama apa, Gus? Rukun iman, Gus. Rukun Islam. Syahadat. Sholat. Zakat. Puasa. Haji. Berarti diibaratkan itu rukun Islam itu seperti kita menggenggam rokok, Gus. Contoh rokok nih. Okay. Contoh. Misalkan pergi haji nggak kita lakuin, masih bisa dibilang Islam nggak, Gus? Bisa, masih ya, kepegang, Mas. Masih pegang. Kalau kita nggak ngelakuin zakat, kita masih bisa. Terus habis gitu apa, Gus? Puasa. Masih bisa dibilang Islam nggak? Masih, Mas. Tapi kalau kita udah nggak sholat, Gus, Nah, jatuh, Gus. Nggak megang atu gitu tuh. Ya, nggak usah rokok dah, Mas. Masih ringan. Kita kalau minum tuh kayak gelas kan ya. Dah. Tumpah. Atu aja begini, Mas. Iya. Enak gak? Kagak. Bisa keminum, cuman gak enak. Gak enak, susah. Gak enak, makanya lebih sempurna, lebih enak 5-5-nya. Ya mungkin kan nggak bisa pergi haji ya karena kemampuan atau tidak ada panggilan. Belum ada panggilan. Karena itu apa ya bahasanya, tergantung Allah. Iya, benar. Kita punya duit banyak, tapi kalau Allah belum ngizinin, apalagi sekarang ibadah haji saya dengar naik ya. Bukan masalah itunya, Mas. Apa tuh? Ada batas umurnya. Ada batas umur. 60 kalau nggak salah ya. Boleh dikoreksi. Kalau nggak salah 65 ke atas itu nggak bisa berangkat haji. Udah nggak bisa. Iya, saya sedih banget. Mumpung kita masih muda, Mas. Mudah-mudahan besok ada yang berangkatin. Amin. Allah yang berangkatin. Gitu. Kita bukan minta sama mereka, bukan. Tapi kalau mereka mau biayain sih nggak apa-apa. Ya, itu jalan dari Allah. Dikasih ke hamba-hambanya untuk berbagi. Mungkin dari tangan siapa kita nggak pernah tahu. Nggak ada yang tahu. Intinya kita minta aja sama Allah. Nanti Allah yang kasih jalan. Iya, benar. Nah, Mas Trio, sebelum di closing nih, iya benar, kita ngajakin teman-teman buat gabung sama kita. Kemana tuh, Gus? Dimanapun berada, untuk ikut melaksanakan ibadah umroh. Udah. Wih, insya Allah. Lah, emang ngajak kita mau ke sono apa kita punya fasilitasnya emang? Nah, kita punya fasilitasnya. Fasilitas apa, Gus? Jadi ada travel agent. Kita kan belum punya nih, Mas. Tapi alhamdulillah guru kita, gurunya Mas Trio juga loh. Siapa tuh? Adalah nanti nanti kita umpetin dulu siapa beliau, apa nama travelnya. Guru kita ya, Mas. Dia waktu kemarin berbisik dengan saya, ayo kita berangkat umroh bareng-bareng. Siap, Kiai. Aduh, lemes kan denger ya? Lemes semangat. Aduh, lemes pengen, iya enggak? Kayak nggak nyangka gitu kalau ada yang ngajakin gitu, Gus. Nah, kata dia apa? Bisa, pasti berangkat katanya. Insya Allah, tapi jangan berangkat sendirian. Loh, terus gimana, Kiai? Nanti Ruang Koprok bikin program umroh bersama Ruang Koprok. Wah. Tanpa kita pun bisa. Misalkan contoh mereka berangkat dengan guru kita, nggak ada masalah, Mas. Ataupun saya bareng Ruang Koprok aja deh, bareng Gus Edward sama Mas Rio. Caranya gimana itu? Caranya nanti pokoknya dimanapun berada bisa dicicil, bisa ditabung. Oh, berarti mereka nabung ke kita. Bisa. Kalau mau percaya, enaknya begini, Mas. Ini sistem transparan menurut saya. Ketika mereka tahu jumlahnya berapa umroh, misalkan katakan 30 umroh, katakan lah ya, contoh. Nah, dia transfer, dicatat, dan bukti transfernya itu difotokopi. Jangan dibiarin aja, karena menurut saya pudar ya. Pudar. Nah, Mas Trio kan orang bank nih, tahu print outnya ATM itu pasti pudar. Pudar dia. Kalau dia menggunakan m-bankingnya itu dibikin folder. Ya, cakep itu. Jadi kan ada nih tanggal sekian saya sudah bayar, tanggal sekian saya sudah bayar. Jadi di mereka ada catatan, di kita ada catatan. Nah, nanti akumulasi kan enak, Mas. Ngadu datanya. Mas, saya udah lunas loh. Oh iya, nih saya kirim balik, tak buktinya. Oh iya siap. Nanti tanggal sekian berangkat. Tapi
belum ketahuan nih, belum dikasih tahu nih. Kapan ya? Travelnya. Oh belum, namanya apa? nggak usah mas. Jadi bahasanya kita ijab kabul dulu yang bener nanti sama guru kita. Kalau sudah ijab kabul, sudah ada kepastian, baru kita utarakan. Bahasanya launchingin. Iya enggak. Walaupun mereka sudah launching, tapi di ruang koplo kan belum pasti. Belum pasti. Iya enggak. Nah, ada yang kedua mas. Apa tuh? Insya Allah jadi nih. Insya Allah ya jadi. Umroh? Bukan. Apa tuh? Umroh kan ibadah udah tadi. Ada orang yang pengen banget tur paket wisata Jakarta, Singapura, Malaysia, Thailand dan lain sebagainya. Bisa ke kita. Bisa ke kita dan bisa harganya diadu. Oh, se-Asia berarti kita ya. Asia untuk sementara ini Asia. Asia ya. Asia. Untuk sementara ini Asia. Dulu kan saya ada background pariwisata tuh. Kerja di travel agent. Nah, saya mau bangkit lagi nih, Mas. Bersama Ruang Koprok. Jadi dia saya belum bisa mengutarakan harganya, tapi bisa diadu dengan harga yang lain. Jadi travel punya Gus. Beda lagi nih. Oh, beda lagi. Beda lagi. Yang Jadi tadi punya Gus. Yang tadi guru kita. Yang sekarang punya Gus. Oh, bukan. Oh, bukan. Mudah-mudahan sih ada yang bikinin travel, Mas. Kebetulan saya backgroundnya memang itu. Bukannya dakwah sebenarnya. Bukannya guru, bukan. Gue 20% ya. Oh, pasti lah, Mas. Pasti. Karena benarannya ini nanti. Ya, contoh kan kalau saya gerak sendiri, Mas. Saya yang bikin sesuatu, yang bikin programnya. Saya terima duit juga lah puyeng, Mas. Iya, benar. Kan aturan lah. Iya. Biar apa namanya, sama-sama ada kerjaan Ya, lah. pengen terima duit gue ya. Ya oke, pokoknya Mas Rio, saya emang nggak mau. Nah, jadi nanti kita punya paket wisata juga. Kita akan kalau sudah fix, sudah oke, kita utarakan. Nah, ada satu lagi. Apa lo banyak teman? Ini kan di apa namanya nih di Makam Jaha Memorial Park, Taman Bahagia Lanut Halim. Perdana nggak kelihatan tuh. Iya, nggak apa-apa, yang ini dulu yang kebaca. Oke, ini dulu ya. Nih, ada makam keramat. Makam keramat. Makam keramat Di mana tuh? Di pemakaman Jaha ini. Pemakaman Jaha. Pemakaman Oh, karena Jaha. ini kebagi dua ya. Iya. Ada pemakaman Jaha. Ada pemakaman Lanut Halim. Benar. TNI. Ada di atas. Ini di bawah nih Mas. Di bawah ini. Di atas ini Jaha untuk warga sekitar. Nah, itu ada makam keramat. Namanya Mbah Buyut Panjang ya. Oh iya. Tahu kan? Tahu. Karena Mas Rio orang sini banget, jadi tahu banget Mbah Buyut Panjang. Kita baca Fatihah, kita minta izin yang pertama, kita sudah rekaman di sini. Iya benar. Beliau sohibul wilayah, beliau sohibul yang duluan lah. Iya benar, yang saya, duluan ada di sini. Yang saya dengar dia lebih tua daripada yang jadi keramat. Mbah Makam Gandong. Mbah Kandong. Oke, itu. Kita baca Fatihah, kita minta izin sama beliau, kita minta berkahnya. Ya. Yang kedua, kita minta daripada keberkahan Ruang Koprok. Mudah-mudahan Ruang Koprok lantaran kita izin dan membacakan suatu Fatihah untuk beliau, mudah-mudahan berkah semuanya. Yang kita yang punya program, yang menonton, mudah-mudahan berkah. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila khususan Mbah Buyut Panjang Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Saya Gus Edward Abu Bakar. Saya Trio Disaputro. Tolong didukung, tolong di like, tolong di share, tolong di subscribe dan di komen. Biar tahu semua orang sampai satu dunia ini tahu bahwa ada Ruang Koprok yang asik, yang mempunyai program luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.